Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang percaya, kita mengenal kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ketika Dia mengutus anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita, dan memberikan kita hidup yang baru melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara, kita sesungguhnya orang berdosa, yang sepatutnya binasa, tetapi karena anugerah Tuhan, Dialah yang menyelamatkan kita di dalam kasih yang begitu besar. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin ada orang bertanya kepada kita bahwa mengapa orang-orang Kristen itu suka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dan mengajak orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, mungkin pula ada yang berpikir, mengapa orang Kristen berbuat demikian? Karena mereka berpikir orang Kristen ingin supaya jumlah orang Kristen di muka bumi bertambah banyak. Saudara, apakah memang demikian? Saudara, jikalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bersama bahwa mengapa orang-orang percaya suka memberitakan Yesus Kristus dan mengajak orang percaya kepada Yesus Kristus. Semua itu karena didorong oleh kasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa supaya mereka tidak binasa. Saudara, itulah yang menggerakkan hati orang-orang percaya untuk memberitakan Yesus Kristus. Dengan satu tujuan yang jelas adalah supaya mereka boleh diselamatkan Tuhan, diampuni dosanya, menerima hidup yang kekal, bahkan menjadi anak-anak Allah, dan menerima berkat-berkat rohani. Karena saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu saudara, mengapa kita orang percaya suka memberitakan Injil Yesus Kristus? Saudara, mari kita membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara Injil, maka kita bicara tentang Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, Rasul Paulus menuliskan bahwa ia memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Atau dengan bahasa lain bahwa ia mengatakan bahwa ia tidak malu akan Injil. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang masuk akal dikemukakan di awal suratnya sebagai warga negara Roma. Saudara, Rasul Paulus sebagai seorang yang punya pergaulan yang luas, baik kepada orang-orang Yahudi karena dia adalah orang Yahudi asli, juga kepada orang-orang Yunani karena dia adalah warga negara Rom. Saudara, dia sadar betul berita tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib merupakan berita yang kontraproduktif kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Yunani sangat mengagungkan yang disebut dengan kekuatan dan sangat meremehkan apa yang disebut kelemahan. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib dianggap sebagai sebuah kelemahan. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa begitu penting orang percaya memberitakan Kristus mati di atas kayu salib? Saudara, karena Kristus mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena Dia menanggung dosa umat manusia. Disitulah saudara, mengapa kematian Yesus Kristus menjadi begitu penting bagi kita semua. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, keselamatan itu membutuhkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, keselamatan tidak dapat diusahakan oleh manusia.
Saudara, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah cukup dengan kekuatan manusia bisa menyelamatkan diri. Saudara-saudara, kenyataan dalam kehidupan fisikal kita, pada titik tertentu manusia sendiri tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kita sering mendengar seorang pasien yang sakit begitu parah dan dokter berkata, kami tidak sanggup menolongnya. Bahkan ada orang berkata, saya akan bayar berapapun Pak Dokter. Tapi dokter berkata, berapapun yang kau bayar, kami tidak sanggup menyelamatkannya. Saudara, ini bicara dalam area fisikal. Saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan kekal, saudara, Alkitab mengatakan bahwa keselamatan kekal hanya dapat diperoleh melalui kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Saudara, tanpa kuasa Allah yang menyelamatkan itu, saudara, tidak ada seorang pun yang binasa bisa mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan lepas daripada kebinasaan bukan kemampuan kekuatan manusia yang berdosa, tetapi kuasa Allah. Dan saudara-saudara, kuasa Allah itu ada di mana? Firman Allah berkata, Injil itulah kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara, Injil itu adalah Yesus Kristus yang datang. Dia mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara mati yang mampu memberikan hidup. Dan memberikan hidup itu dalam kelimpahannya. Dan hidup yang kelimpahan itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ini berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, Alkitab katakan. Tetapi juga untuk orang-orang Yunani, atau dapat dikatakan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Saudara, keselamatan hanya satu cara, yaitu saudara, ketika Allah dengan kuasanya menyelamatkan manusia yang binasa. Dan Allah menyelamatkan kuasanya hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Karena hanya Yesus Kristus, dia telah menanggung dosa kita. Dan dia bangkit yang termati. Dia sanggup menghidupkan kita. Sehingga kita menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara. Saudara, orang berdosa adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan kebenaran itu tidak dapat diraih oleh usaha orang berdosa. Hanya melalui iman saja. Saudara, Alkitab berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka Allah memberitakan satu hal. Jikalau engkau ingin dibenarkan, engkau harus dengan iman. Bukan karena perbuatan. Saudara, Abraham dibenarkan Tuhan karena iman. Saudara, karena iman seseorang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa orang berdosa adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan tidak bisa membenarkan diri. Ketika dia membenarkan diri, dia semakin tahu dia adalah orang yang tidak benar. Saudara, terhadap orang yang tidak benar, maka orang yang tidak benar haruslah memiliki semangat bertobat. Saudara, ketika dia bertobat dan beriman, maka dialah orang yang dibenarkan Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membenarkan diri, kecuali dia percaya kepada jalan Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, disitulah yang disebut dengan iman. Saudara, iman itu percaya kepada jalan yang Tuhan sediakan kepadanya. Bukan mencari jalannya sendiri. Saudara, orang-orang yang mencari jalannya sendiri, Alkitab berkata, itu bagaikan domba-domba yang sesat. Mencari jalannya sendiri. Itu artinya menempuh kebinasaan. Tetapi orang-orang yang taat, percaya kepada jalan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, orang-orang inilah yang dibenarkan Tuhan. Saudara, mengapa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dibenarkan Tuhan?
karena karya Kristus Yesus kayu salib yang sudah mengampuni dosa, memberikan hidup yang baru, sehingga orang-orang yang di dalam Kristus, dia menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, orang berdosa seperti kita di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menjadi orang sombong. Jangan pernah menjadi orang angkuh. Jangan pernah menjadi orang yang terlalu bersandar kepada diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang yang egois. Karena sesungguhnya saudara dan saya adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Engkau diselamatkan bukan karena kebaikanmu. Engkau diselamatkan bukan jerih lelahmu. Tapi engkau diselamatkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya hati kami memahami firman-Mu, dan kami boleh percaya kepada Engkau. Dan kami yang sudah percaya, biar iman kami diteguhkan. Hanya satu-satunya jalan, kalau kami ingin diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.